Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fairuza Sumara dengan NIM G0024018 dari kelompok B6. Pada video kali ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 2.3. Nah, jadi mulai dari skenario. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Nah, selain itu keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan juga tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya, namun pada pemeriksaan fisik didapatkan hemipares sisi kanan, terutama di lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Nah, kemudian ada refleks sisi kanan meningkat dan juga terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada kanan tubuh, termasuk wajah bagian kanan. Nah, ketika diminta untuk menjulurkan lidah pasien itu menyimpang ke arah kiri dan juga pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent. Nah, tapi pasien masih dapat memahami instruksi sederhana. Dari riwayat medis itu menunjukkan bahwa pasien ini merupakan perokok aktif, kemudian memiliki hipertensi dan juga diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Dari pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan ada infrak iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Kemudian terdapat juga iskemia parsial pada pons kiri. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Jelaskan struktur pembentuk circulus Willis mulai dari anterior hingga posterior. Kemudian sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar. Nah, jadi circulus Willis itu dia terdiri dari, yang pertama itu ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis ini kemudian akan menjadi arteri basilaris, yang mana nanti kemudian arteri ini itu bakal bercabang dua lagi menjadi cerebri posterior. Ada pars postcomunicalis sama pars precomunicalis. Nah, kemudian ada juga arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior. Nah, masing-masing dari ketiga arteri tersebut itu akan dihubungkan. Arteri cerebri posterior dan cerebri media itu bakal dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Sedangkan arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior itu dia bakal dihubungkan oleh arteri kemudian pada cerebri anterior itu dia akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, kemudian gimana sih kalau misal terjadi istemik? Jadi fungsinya dulu untuk circulus Willis ini dia itu berperan untuk memberikan aliran darah kolateral di antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Kemudian dia itu juga berfungsi untuk melindungi dari iskemia, yang kalau misalnya terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan di salah satu area atau lebih. Nah, misal terjadi stroke iskemik itu misalnya pada arteri carotis interna yang tersumbat, itu nantinya circulus Willis itu dapat menyuplai darah ke otak bagian depan itu melalui arteri vertebralis dan juga arteri communicans posterior. Jadi kalau misal ada penyumbatan itu kan dia bisa dialirin lewat arteri yang lain karena dia membentuk sirkulus, membentuk suatu lingkaran gitu, sehingga nanti kerusakan otak itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus
corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan titik akhir, kemudian lokasi penyilangan atau decussatio, dan juga letak relatif di medula spinalis. Jadi kita lihat terlebih dahulu untuk tractus corticospinalis itu ada yang lateral dan juga anterior. Ada lateral itu nomor 4 dan juga anterior itu nomor 9 di sini. Nah, ini pada medula spinalis. Kemudian untuk tractus spinothalamicus spinothalamicus lateralis atau Edinger itu dia ada di bagian nomor 5 sebelah sini. Kemudian spinothalamicus yang anterior itu ada di nomor 15 di bagian sini. Nah, kita mulai dari tractus corticospinalis terlebih dahulu atau piramidalis. Jadi fungsi utama dari tractus corticospinalis ini dia itu buat nyampein impuls motorik sadar dari korteks ke otot rangka. Nah, terus kalau dari titik awal dan titik akhir, titik awalnya itu ada di korteks motorik primer dan juga sekunder, atau biasa disebut di area Brodmann 4 dan juga 6. Nah, kemudian untuk titik akhirnya dia ada di neuron motorik bawah di medula spinalis atau di cornu anterior. Nah, kemudian untuk lokasi penyilangannya, tractus corticospinalis yang lateral itu dia bakal menyilang di piramidalis. Nah, kalau misal yang anterior itu dia enggak menyilang di decussatio, tapi dia itu bakal menyilang di commissura anterior medula spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk letak relatif di medula spinalis itu tractus corticospinalis lateralis itu ada di kolumna lateral, dan kalau untuk tractus corticospinalis anterior itu ada di kolumna anterior. Tadi sempat ditunjukin untuk yang lateral itu ada di kolumna lateral di sini. Nah, kemudian untuk yang anterior corticospinalis anterior itu pada bagian kolumna anterior. Kita lanjut ke tractus spinothalamicus. Nah, tractus spinothalamicus ini dia itu fungsi utamanya buat nyampein rangsangan sensorik kayak nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar ke otak. Nah, untuk titik awalnya dia itu ada di reseptor sensorik yang ada di ujung-ujung saraf bebas. Kemudian untuk titik akhir dia ada di korteks sensorik primer di area Brodmann 3, 1, dan 2. Nah, kemudian untuk lokasi penyilangan dia itu bakal menyilang di segmen spinal di tempat masuknya serabut atau di bagian commissura anterior medula spinalis. Itu dia lalu bakal naik secara kontralateral. Nah, kalau letak relatifnya di medula spinalis itu tractus spinothalamicus yang lateral. Spinothalamicus yang lateral itu dia ada di kolumna lateral. Nah, sedangkan yang tractus spinothalamicus anterior itu dia ada di kolumna anterior. Tapi dia itu lebih medial dari corticospinal anterior. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, kemudian medula oblongata. Nah, dari mesencephalon terlebih dahulu. Jadi di mesencephalon itu terdapat penduculus cerebri. Nah, di penduculus cerebri ini itu nanti bakal ada substansi nigra yang akan ngebagi si penduculus cerebri ini jadi crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Jadi crus cerebri ini bakal ada di pars anterior dan juga tegmentum mesencephali ini bakal ada di posterior. Nah, terus
Crus cerebri ini tuh dia itu mengandung serabut-serabut descendens, fibrae corticospondines, fibrae parietopontines, fibrae cortibulares mediales et laterales, sama fibro corticonuclearis dan juga fibrae corticospinalis. Nah, kemudian untuk substansi nigra itu dia itu kayak nukleus motorik yang besar, kemudian dia itu terletak di antara si tegmentum sama si crus cerebri. Kenapa namanya substansi nigra? Karena dia itu berwarna lebih gelap, karena dia memiliki pigmen melanin yang ada di badan sel tadi. Nah, kemudian ada fossa interpeduncularis. Dia ini ada di antara pedunculus cerebri. Nah, kemudian ada juga aqueductus mesencephalic. Aqueductus mesencephalic ini tuh dia yang menghubungin ventriculus tertius sama ventriculus quadratus. Terus kita lanjut ke pons. Jadi di pons ini kan pada bagian pons. Nah, dia itu terdapat sulcus medianus posterior, colliculus facialis, stria medullaris, sama sulcus limitans. Nah, jadi pada stria medullaris ini di sini itu dia bakal jadi tempat nuclei vestibularis sama cochlearis dan juga salivatoris. Nah, terus untuk colliculus facialis itu dia bakal jadi genus interna dari nervus facialis dan juga nucleus nervi abducens. Lanjut ke medula oblongata. Nah, pada medula oblongata itu terdapat olivia, piramis, sulcus ventrolateral, fissura mediana anterior, decussatio pyramidium. Nah, terus kalau misal kita lihat lagi itu ada tuberculum cuneatum, tuberculum gracil, sulcus medianus posterior, fasciculus cuneatus, fasciculus gracil, trigonum nervus hypoglossus, sama trigonum nervus vagus. Nah, jadi nih di piramis tadi. Di piramis ini, piramis itu dia kayak suatu penonjolan karena pendesakan dari si tractus piramis atau corticospinalis. Nah, sedangkan si olivanya ini sendiri itu penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Terus kan ada sulcus ventrolateral. Sulcus ini itu dia dilewatin sama nukleus nervi vagus, dan juga kalau misal decussatio pyramidium itu dia yang misahin tractus pyramidumnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervi cranialis motorik murni, nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, jadi untuk nervus oculomotor atau nervus 3 itu dia asal nukleusnya dia berasal dari nukleus nervi oculomotori. Sedangkan untuk nervus troclear atau nervus 4 itu dia berasal dari nukleus nervi troclearis. Nah, terus untuk nervus abducens atau nervus 6 dia itu berasal dari nukleus nervi abducentis.
Nah, kemudian untuk lesinya sendiri, tadi kan disuruh bahas upper motor neuron dan juga lower motor neuron ya. Jadi kalau misal pada nervus oculomotor terlebih dahulu, kalau misal dia terjadi lesi di upper motor neuronnya, yaitu jarang tampak jelas karena suplai bilateral, tapi bisa ada ptosis ringan atau deviasi mata. Nah, sedangkan kalau misal lesi di lower motor neuronnya itu bakal ada ptosis atau kelopak mata jatuh. Nah, dia juga bisa menimbulkan adanya diplopia, kemudian bisa nyebabin strabismus lateral atau mata itu kayak ngelirik ke luar. Kemudian pupil bisa dilatasi, kemudian refleks cahaya itu tuh bakal hilang. Nah, kemudian lanjut untuk nervus 4 atau troklear. Kalau misal terjadi lesi di upper motor neuronnya, itu dia sebenarnya jarang nyebabin suatu gejala karena dia suplai bilateral. Tapi kalau misal dia terjadi lesi di lower motor neuron, itu dia kurang lebih sama kayak yang nervus oculomotor tadi, bisa nyebabin ptosis, diplopia, strabismus lateral, kemudian pupilnya bakal dilatasi dan juga refleks cahaya hilang. Nah, kemudian untuk nervus abdusen, nervus ke-6, dia kalau misal terjadi lesi di upper motor neuron, dia bakal ada kayak deviasi ringan pada mata ke arah medial. Tapi ini juga jarang terjadi. Nah, kalau misal dia terjadi lesinya pada lower motor neuron, dia bakal diplopia horizontal, terus dia gak bakal ada abduksi mata, terus dia bakal strabismus medial, jadi bakal kayak noleh ke arah dalam matanya. Kalau misal yang oculomotor sama troklear tadi terjadi strabismus lateral atau melirik ke arah luar, kalau yang nervus abdusen terjadi lesi di lower motor neuronnya, dia bakal terjadi strabismus medial atau melirik ke arah dalam. Oke, ini penjelasan tadi. Terus lanjut ke yang selanjutnya, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, area 1, 2, 3, area 4 dan 45, area 22. Nah, jadi kalau area 4 atau biasa disebut gyrus presentralis, ini presentral gyrus, dia itu tempat fungsinya sebagai area motorik primer. Nah, kemudian untuk area 1, 2, dan 3 itu dia berada di sini, postcentralis gyrus. Nah, dia ini fungsinya buat area sensorik primer. Nih, area sensorik primer. Nah, terus pada area 44 dan 45 ini Broca speech area. Jadi dia itu area bicara motorik atau biasa juga disebut area Broca. Nah, lalu yang terakhir itu ada area 22. Area 22 itu dia merupakan area auditori sekunder atau area bicara sensorik atau biasa juga disebut Wernicke. Nih, 22 auditory association area. Oke, lanjut ke selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, jadi tungkai itu kan dipresentasikan di bagian medial cortex, sedangkan wajah sama lengan itu dipresentasikan di bagian lateral cortex, atau bagian lateral. Nah,
Jadi oklusi di arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibanding tungkai, itu karena dia terkait dengan distribusi vaskular otak dan juga representasi somatotropik di homunculus motoriknya. Jadi yang pertama kita bahas dulu distribusi vaskular arteri cerebri medianya dulu. Jadi ACM itu kan merupakan cabang dari arteri karotis interna. Nah, ACM ini dia itu mensuplai bagian lateral dari hemisfer cerebri, terutama tuh di korteks motorik sama sensorik lateral, kayak di area Brodmann 4, 1, 2, 3, dan 4. Terus area Broca sama Wernicke, dan juga di bagian posterior lobus frontal, parietal, dan beberapa tempat di temporal dan lateral. Jadi korteks motorik ini kan yang ngontrol wajah dan lengan, makanya dia itu kalau misal terjadi oklusi pada bagian ini itu dia lebih cenderung ke nyerang lengan sama wajah. Nah, terus dari homunculus motoriknya, homunculus motorik itu kan dia gambarin representasi dari somatotropik bagian tubuh di korteks motorik primer. Nah, pada wajah dan juga lengan itu dia direpresentasikan di bagian lateral, sedangkan kaki sama tungkai itu representasi dari bagian medial di dekat visura longitudinal. Nah, jadi karena si ACM tadi itu mensuplai ke bagian lateral korteks, makanya kalau misal terjadi oklusi ACM itu yang bakal terpengaruh pertama itu area motorik buat wajah sama lengan, karena kan tadi untuk area motorik wajah sama lengan dia ada di lateral cortex. Nah, terus kalau misal kita lakukan perbandingan dengan arteri cerebri anterior atau ACA itu kan dia nge-supply bagian medial cortex, termasuk area motorik si tungkai tadi. Nah, makanya kalau misal dia terjadinya oklusinya di ACA itu baru bakal nyebabin kelemahan di tungkai, bukan wajah sama lengan. Nah, jadi kesimpulannya kayak gitu. Jadi kalau misal terjadi oklusinya di arteri cerebri media atau ACM, dia itu bakal nyebabin kelumpuhan di wajah sama lengan. Karena arteri ini itu yang mensuplai bagian motorik lateral, di mana motorik wajah dan lengan itu ada di motorik lateral ini. Nah, sedangkan kalau misalnya ACA yang terkena oklusi, baru dia akan menyerang tungkai sama kaki. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, jadi kita bahas lagi si sirkulus Willis. Jadi kalau misal dari tadi kan yang tersumbat itu arteri karotis interna kiri. Interna yang kiri. Nah, kalau misal terjadi penyumbatan di arteri karotis kiri, maka aliran darah di sisi kanan, itu kan dia bakal dari arteri karotis interna kanan, terus dia bakal masuk ke arteri anterior kanan, terus dia bakal masuk ke komunikans anterior nih, masuk ke komunikans anterior, baru dia bakal ke arteri cerebri anterior yang kiri. Jadi dia bakal masuk dari yang kanan ke sini, terus baru yang ke kiri. Nah, sedangkan kalau dari aliran dari posterior, jadi darah dari arteri vertebralis ini dia bakal ke arteri basilaris kan. Arteri basilaris dia bakal ke arteri cerebri posterior yang kiri.
Nah dari arteri cerebri posterior yang kiri ini dia bakal masuk ke komunikans posterior yang kiri, terus baru dia masuk ke arteri karotis internal kiri, arteri yang tersumpat di sini. Gitu. Mungkin cukup sekian. Jadi intinya tadi itu dia kalau misal tersumbatnya di sebelah sini, dia masih bakal bisa terkompensasi karena bentuk sirkulus virus ini sendiri itu kan dia kayak bentuk lingkaran gitu. Jadi dia kalau dari bagian kanan itu dia bisa masuk sini. Kemudian kalau dari arah posterior dia juga masih bisa diselamatin dari sini. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.